Shalom, masih dalam tema yang sama, Year of Wisdom. Hari-hari ini kita memerlukan hikmat Allah. Kita memerlukan hikmat pengenalan akan Allah untuk mengatasi kekhawatiran kita. Jadi malam hari ini saya beri judul hikmat pengenalan akan Allah untuk mengatasi kekhawatiran. Filipi pasal yang ke-6 ayat ke-6, Filipi pasal yang ke-4 ayat ke-6 dan ke-7. Pasal yang keempat, ayat ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jelas dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perlu kita ketahui bahwa kekhawatiran itu menjadi sumber utama dalam masalah kehidupan kita. Dan itu bisa menjalar kepada seluruh aspek kehidupan kita, sehingga problem-problem kehidupan, masalah-masalah yang kita hadapi, itu terkadang membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang besar. Bahwa kita punya Allah yang hebat, bahwa kita punya Allah yang menyertai hidup kita. Tetapi terkadang rasa khawatir yang begitu besar, itu bisa menguasai kita sedemikian rupa sehingga kita tidak memahami Allah yang besar itu. Dan kita terjebak dalam satu situasi penuh dengan khawatir, penuh dengan rasa takut. Dalam kondisi tertentu, masuk di dalam alam bawah sadar, dan itu suatu hari nanti itu akan menimbulkan satu kecemasan yang luar biasa. Jadi rasa khawatir yang begitu dalam dan itu terus berulang-ulang masuk di dalam alam bawah sadar kita, itu akan menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Jadi ketika kecemasan itu menguasai hidup kita, maka yang keluar di dalam hidup kita tidak lagi hal-hal yang mengandalkan kekuatan Tuhan, tetapi hal-hal yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita akan mengalami stres tersendiri. Oleh sebab itu banyak hari-hari ini orang kehilangan kesehatannya hanya karena rasa stres yang tinggi. Dan kita tidak menyadari itu. Kita terjebak dalam situasi yang sedemikian rupa. Kalau kita memikirkan apa menjadi sumber dari masalah kehidupan kita, yaitu rasa khawatir. Sebetulnya orang khawatir itu karena seseorang takut kehilangan sesuatu. Orang khawatir itu karena takut kehilangan harga diri. Takut untuk dipermalukan. Takut untuk dinilai orang.
timbul rasa khawatir karena seseorang takut kehilangan finansial mereka. Takut untuk membayar lebih, keluar uang banyak. Itu yang ditakutkan. Sehingga mulai timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Takut menyakiti orang lain. Bahkan takut dirinya ini tersakiti. Sehingga orang mulai membangun benteng terhadap dirinya sendiri. Menghindari masalah, menghindari bertemu dengan banyak orang. Hal tersebutlah yang membuat orang terus hidup di dalam kekhawatiran. Dan itu sangat bahaya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Allah begitu peduli ya dengan keadaan kita sehingga banyak firman Tuhan yang mengatakan janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Bahkan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena Allah sangat peduli. Dan Dia memelihara hidup kita. Bayangkan, sebagai orang percaya, ya, orang yang kenal Tuhan, tetapi masih hidup di dalam kekhawatiran. Apakah kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana? Amsal 25 ayat 26 mengatakan, mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kita yang seharusnya bisa menjadi berkat buat banyak orang, kita yang seharusnya bisa menjadi pelega, dahaga buat banyak orang, kita yang seharusnya bisa menyegarkan orang, karena mata air yang bersih, sumber yang bersih, itu sebetulnya kan bisa melegakan, memberikan kelegaan, bisa membersihkan, bisa menyembuhkan, bisa menguatkan, bahkan bisa meneguhkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan ketika mereka memiliki problem di dalam hidup mereka. Tetapi bagaimana situasinya ketika kita orang benar tetapi masih hidup di dalam kekhawatiran? Coba bayangkan. Kita tidak menjadi sumber air yang jernih. Kita dikatakan mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Tidak menjadi berkat sama sekali. Dan itu sangat disayangkan sekali. Bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan yang baik di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa bersaksi Yesus menolong dan memelihara hidup kita kalau kita sendiri masih terus hidup di dalam kekhawatiran? Bahkan Rasul Petrus mengatakan, ketika kita mulai timbul rasa khawatir, dia mengajarkan kepada kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Coba bisa dibantu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah begitu peduli dengan keadaan kita. Bahkan ketika rasa khawatir itu mulai timbul di dalam hidup kita, Tuhan ngomong,
serahkanlah segala kekhawatiranmu itu padaku. Serahkan kekhawatiranmu. Dan itu merupakan sebuah perintah. Bukan lagi himbauan. Bukan lagi ajakan. Tetapi perintah. Jangan kamu khawatir. Aku ini memelihara hidupmu. Kalau aku sudah memberikan nyawa anakku, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus diberikan kepada kita harta yang paling berharga, nyawanya diberikan kepada kita. Apalagi hal-hal yang lain. Dan ini harus menjadi sebuah kebenaran di dalam hidup kita. Untuk kita tidak lagi mengalami rasa khawatir. Saya juga tidak bebas. Saya yang hari ini berdiri di sini, ya, menyampaikan firman Tuhan, juga tidak bebas dari rasa khawatir. Tetapi ketika kita sadar bahwa saya sedang berada dalam satu situasi seperti itu, saya harus mulai membalikkan keadaan itu. Coba ayat berikutnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ya, sebab ia memelihara hidup kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasa khawatir merusak hubungan kita. Rasa khawatir membuat kita tidak maksimal di dalam pekerjaan kita. Rasa khawatir membuat kita kehilangan hal yang terbaik yang disediakan oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika kita mulai dalam satu situasi yang mengkhawatirkan, ya, perasaan itu mulai timbul, maka kita harus sadar dan berjaga-jaga. Sebab lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Rasa khawatir membuat kita membuka celah untuk iblis bekerja, mengintimidasi hidup kita. Dia cari kesempatan, dia cari peluang. Ketika kita mulai khawatir dan tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan mulai mencuri hal di dalam hidup kita. Dia akan mencuri kesehatan kita. Dia akan mencuri hubungan-hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ketika kita mulai curiga, mulai khawatir kepada saudara-saudara kita, mulai dengan pekerjaan kita, maka dia akan mencuri. Karena pekerjaan iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan sampai ketika dia sudah mencuri hal terbaik dalam hidup kita, ketika dia sudah mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita, jangan biarkan dia membunuh dan membinasakan kita. Membunuh iman kita, supaya kita tidak percaya lagi dengan Allah yang sanggup memelihara hidup kita. Makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat. Mungkin kita sedang bergumul, mungkin kita sedang menghadapi satu persoalan dengan anak kita, dengan pasangan kita.
Kita tidak serta-merta menyalahkan mereka. Tetapi kita harus mampu melihat bahwa si jahat yang bekerja atas anak kita, atas pasangan kita, itulah yang harus kita perangi. Kita jangan gagal paham atau gagal fokus. Ketika kita punya problem dengan pasangan kita, ketika kita punya problem dengan anak kita hajar pasangan kita hajar anak kita. Padahal yang harus kita lawan, jelas dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Bagaimana kita bisa melawan si iblis? Tadi lagunya cukup menjelaskan, oleh darah anak domba, ya, oleh kesaksian kita bisa kalahkan. Yakobus mengatakan seperti ini, kita bisa melawan iblis kalau terlebih dahulu kita menundukkan diri kita kepada Allah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada bagian yang perlu kita lakukan dan kerjakan, yaitu ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita tunduk kepada otoritas Allah, maka kita punya otoritas yang diberikan kepada kita untuk melawan iblis. Kita bisa memerangi tipu muslihatnya, kita bisa memerangi roh-roh yang bekerja dan berkuasa. Kita bisa memerangi setiap strategi-strateginya. Kita bisa memerangi setiap metode-metodenya yang digunakan untuk menjerat pasangan kita, anak kita, ataupun saudara-saudara kita. Bahkan orang-orang yang saat ini dipakai oleh si jahat, yaitu roh-roh jahat yang sedang bekerja terhadap orang fasik. Apapun itu pekerjaannya, yang perlu kita perangi adalah si iblis, roh-roh jahat itu. Mereka hanya dipakai menjadi alat. Jadi kita harus tepat sasaran untuk memerangi itu. Bahkan ketika kami punya problem, ketika kami punya persoalan, ya, dan persoalannya tidak hanya satu, ditambah lagi dengan konflik hubungan, dan itu membuat saya tertekan. Saya hanya bisa berdoa, ya. Saya dapat ayat firman Tuhan di Filipi 4 itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ketika kami sadar bahwa kami sedang bermasalah, bahwa kami sedang punya problem, ya, puji Tuhan ada satu kesadaran yang cepat, sehingga ketika itu diakui dan itu direkonsiliasi, maka itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ketika saya punya masalah sama istri saya, ya, mungkin saya bisa cerita sedikit. Istri saya hari Rabu apa Kamis ya, itu diizinkan ditabrak orang gitu ya, sampai badannya memar-memar. Singkat cerita, pulang dia cerita, aku ditabrak orang loh Pak. Loh, lah kok bisa? Lah terus bagaimana? Orangnya bagaimana yang nabrak? Bertanggung jawab enggak? Istri saya bilang, aku malah kasihan dengan orang yang nabrak. Karena dia nabrak tembok katanya ya. Sehingga mencelat gitu. Yang nabrak itu katanya sampai terlontar dan di bawah mobil
dan untung mobilnya itu tidak bergerak. Dan istri saya merasa kasihan. Dia tidak mempedulikan lagi tubuhnya, tidak mempedulikan lagi dirinya, tetapi dia mulai memperhatikan orang yang menabraknya. Karena yang menabrak seorang anak pelajar dan kondisinya dia sangat khawatir. Makanya dia kadang menanyakan, "Pak, sudah dicek bagaimana kondisinya anak tersebut?" Tetapi tidak saya lakukan, ya, tidak saya lakukan. Nah, singkat cerita, apa yang dialami oleh istri saya setelah itu tentu kan mengalami rasa sakit memar-memar ya, memar-memar. Saya berusaha untuk ya sedikit memperdulikan, sedikit memperhatikan. Ya. Saya belikan trombopop ya mah, untuk mengatasi memar-memarnya. Sudah beli gitu. Jadi ternyata sikap saya ketika mendengar kabar dia mengalami insiden gitu ya, itu ternyata tidak memuaskan hatinya. Mungkin tidak seperti yang diharapkan gitulah. Akhirnya menimbulkan kekecewaan ya, kekecewaan. Dasarnya saya kalau berusaha untuk melakukan sesuatu tetapi terkadang responnya tidak sesuai dengan harapan saya juga jadi ikut diam gitu ya. Jadi akhirnya beberapa hari diam-diaman, suasananya jadi kaku gitu ya. Saya yang biasa merasakan kehangatan gitu, saya harus kedinginan beberapa hari. Iya, saya berusaha peluk anak saya Vidya, tetapi dia kecil, kurus kan. Ya. Jadi saya tidak mendapatkan satu energi sumber panas gitu ya. Saya masih merasakan kedinginan dan tidur tidak nyenyak. Tapi puji Tuhan peristiwa itu tidak berlarut-larut. Ya karena istri saya langsung sadar dan berjaga-jaga bahwa sebetulnya musuh utamanya kita itu bukan pasangan kita, bukan anak kita. Sehingga pagi itu dia berusaha untuk mengklarifikasi. Dia tidak mau mendengar pembelaan dari saya. Dia hanya mau menyatakan isi hatinya. Saya seperti ini, bla 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 bla. Oke, ulang, langsung pergi dia, berangkat kerja. Jadi dia hanya berusaha untuk menyampaikan isi hatinya. Oke, saya terima. Gitu. Siang dia memberi semangat. Pah, semangat ya gitu. Kita harus memerangi si iblis. Ya mama. Saya tidak perlu kasih kasih penjelasan emotikonnya ya. Nanti baper nanti ya. Saya tidak perlu ceritakan emotikon yang saya berikan. Pokoknya sweet lah ya. Nanti baper, teman-teman di sini Bapak Ibu nanti jadi baper. Oke mama gitu ya. Siap. Kalau istri saya ngomong soal perang gitu ya. Wah, saya senang. Saya semangat gitu. Saya dapat bala pasukan 1000 orang gitu ya. Ya. Jadi ketika kita harus terus memerangi ya pekerjaan si jahat. Kita harus perang gitu ya. Itu saya senang banget. Saya senang banget. Dan itu membuat saya semangat. Akhirnya kita terus berdoa memerangi lah. Bahkan sebetulnya ada hal yang lebih ekstrim lagi yang dilakukan oleh istri saya gitu. Tetapi tidak saya ceritakan. Nanti di waktu kesempatan yang lain akan saya ceritakan. Dan itu ngeri lah, gila lah ya. Tapi itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya lihat istri saya itu jadi senang gitu ya. Ya, tapi itulah ya. Yang penting dalam satu situasi yang seperti ini, coba tampilkan ayat berikutnya.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Halo guys. Oke, saya buka sendiri aja ya. 1 Petrus 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Jadi ketika kita punya rasa khawatir, kita harus mulai menyerahkan itu kepada Tuhan, ya. Sebab Ia yang memelihara kita. Kemudian kita harus sadar dan berjaga-jaga bahwa lawan kita itu adalah si jahat. Bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan saudara-saudara kita di tempat ini, bukan orang tua kita, dan yang lain, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa lawan kita adalah si jahat yang sedang bekerja atas orang tersebut. Nah, itulah yang harus kita perangi. Kalau kita berperang melawan saudara kita, aduh repot, bener repot, susah. Kemudian lawanlah dia dengan iman yang teguh, ya. Sebetulnya khawatir itu arti lain dari ketidakpercayaan kita. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Tetapi kalau kita khawatir, demikian sebaliknya, maka kita sedang tidak percaya dengan Tuhan. Dan itu adalah dosa yang sangat ngeri. Ya. Makanya Rasul Paulus beberapa kali memperingatkan supaya kita ini jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir berarti kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Dan jangan khawatir bahwa semua saudaramu mengalami penderitaan yang sama. Jadi kalau kita khawatir, ya kita harus mulai aja langsung bangkit gitu ya. Mulai menyadari. Itu memang strategi si jahat yang selalu ditabur di dalam kehidupan kita. Dia mulai membuat kita ragu, dia mulai membuat bahwa janji Allah itu tidak berlaku atas hidup kita. Dia mulai membuat firman Tuhan itu tidak iya dan amin gitu ya. Makanya kekhawatiran itu membunuh benih firman Tuhan. Ya. Di Matius itu dikatakan bahwa ketika timbul kekhawatiran akan dunia itu, maka benih itu mati. Ya. Jadi rasa khawatir itu membunuh benih firman Tuhan yang ditabur di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bangkit. Kita harus mulai percaya kepada Tuhan. Ya. Ketika kita mulai percaya, ya, mulai mencari hikmat Allah, maka dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, ketika kekhawatiran itu mulai mengusik kita, menguasai kita, maka kita harus datang kepada Tuhan. Dia yang punya sumber segala kasih karunia, dia yang punya hikmat. Dia yang memberikan hikmat kepada kita untuk kita tidak lagi mengalami rasa khawatir di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan melengkapi kita, menambahkan yang kurang di dalam hidup kita. Misalkan kita mudah marah, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menambahkan rasa sabar kepada kita, melengkapi,
menambahkan yang kurang, gitu ya. Kemudian meneguhkan. Jadi yang tadinya kita ragu-ragu bahwa firman Tuhan itu tidak bekerja di dalam hidup kita mulai diteguhkan, mulai dikuatkan, dan kita mulai dikokohkan. Jadi ketika kita menderita seketika lamanya, ketika kita dalam satu situasi kekhawatiran dan itu membuat kita menderita, maka ketika Allah sumber damai sejahtera itu datang turun atas kita, maka penderitaan yang seketika itu, yang sebentar itu akan hilang, digantikan dengan satu sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Ini satu poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana rasa khawatir itu merusak kehidupan kita dan itu bisa menjalar dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang mesti kita lakukan? Filipi pasal 4 ayat ke-6 tadi dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan. Ya, ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika engkau khawatir, nyatakanlah segala keinginan. Apa sih yang ada di dalam keinginan kita? Rasa khawatir itu bekerja melalui pikiran kita. Ketika keinginan-keinginan, pikiran-pikiran kita tidak sesuai dengan harapan-harapan, maka mulai timbul rasa khawatir itu. Dan rasa khawatir itu riset membuktikan 99% itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. 99% itu tidak terjadi. Jadi kalau terjemahan lain itu mengatakan begini, be careful for nothing. Janganlah kamu khawatir, itu dikatakan be careful for nothing. Hati-hati dengan hal-hal yang tidak ada. Seringkali kita mengkhawatirkan hal-hal yang sebetulnya itu tidak perlu. Sebetulnya tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi justru pikiran kita itu yang berkelana kemana-mana. Dan itu menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana sikap kita ketika kita mengalami hal yang demikian? Yang pertama, Rasul Paulus menyatakan, nyatakanlah segala keinginanmu, nyatakanlah segala kekhawatiranmu itu dalam doa dan permohonan. Amin. Yang pertama adalah nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa. Doa kita tahu, doa adalah komunikasi dengan Allah. Tetapi ada hal yang lebih lagi yang ingin saya jelaskan, bahwa doa itu bukan satu alat untuk memaksakan kehendak kita. Doa adalah sumber kekuatan untuk kita mengatasi masalah kita. Dan berikutnya, doa menjadi landasan utama dan yang terutama. Jadi seringkali seperti ini. Yang pertama tadi adalah doa bukan menjadi alat untuk memaksakan kehendak kita. Ya. Doa bukan sebuah mantra yang ketika kita doa-doakan, yang kita ucapkan, lalu keinginan kita itu akan terkabul. Loh, bukankah firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan, betul ya? Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah
maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu kenapa kita tidak bisa jadikan ayat ini untuk memaksakan kehendak kita? Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Bapamu yang di surga. Coba tampilkan ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dikatakan, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terkadang ketika kita berdoa, apa yang kita minta itu belum tentu yang baik. Makanya pada situasi tertentu, Bapa kita yang di surga itu tahu persis